Halo teman-teman, saya kembali akan general reading. Kali ini saya akan reading dengan tema siapakah di antara kalian yang saat ini perasaannya sedang hambar ya? Atau adakah salah satu di antara kalian yang hambar ya, atau dua-duanya ya? Kita akan mencoba melihat energinya di sini. Di depan ini ada beberapa deck. Saya akan mengambil energi dari keseluruhan deck yang ada di depan ini. Ini adalah deck yang pertama saya baca. Deck yang lainnya saya kesampingkan terlebih dahulu. Di sini saya juga mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah general reading ya. Di dalam general reading sangat besar kemungkinan energi dari orang lain yang terbaca di sini. Oleh karena itu silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika pesan atau ilustrasinya tidak sesuai, artinya reading ini bukan untuk Anda ya. Sekali lagi, di dalam general reading sangat besar kemungkinan justru ya energi dari orang lain yang terbaca. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan tebaran kali ini nanti, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Oke. Ya, untuk kartu yang pertama Eight of Coins ya. Di sini dia merasa cukup menikmati ya hubungannya dengan dirimu ya. Jadi di sini dia merasa di dalam hubungannya dengan dirimu banyak hal-hal yang membuat dia merasa terkesan ya, dan itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dia lupakan di sini ya. Oke, jadi dia kesimpulannya dia bahagia ya di dalam menjalani hubungan dengan dirimu. Dan di kartu yang kedua Four of Cups ya, di sini tidak bisa dipungkiri ya. Terkadang dia merasa bosan ya dengan rutinitas yang ada di dalam hubungan ya. Rutinitas ini macam-macam ya. Ada rutinitas permasalahan ya, masalah yang sering terjadi ya. Misalnya saja masalah yang disebabkan oleh cemburu. Sudah disebabkan oleh kondisi tersebut, sudah berusaha dicari solusinya, berusaha dijelaskan, tetap saja terjadi ya, atau bahkan dengan orang yang sama ya. Yang jelas-jelas tidak ada masalah dengan orang tersebut misalnya ya. Seharusnya yang dicemburuin bukan dia, ada lagi misalnya seperti itu ya. Oke. Atau bisa juga di sini karena adanya permasalahan LDR ya. Jadi terkadang dia butuh kehadiran pasangannya ya. Di satu sisi pasangannya jauh, misalnya seperti itu. Jadi di kartu yang kedua, di dalam hubungan ini ya, ada beberapa kondisi yang membuat dia terkadang merasa jenuh ya. Oke, untuk kartu ketiga Six of Coins ya. Rasa jenuh atau rasa bosan yang dia rasakan terkadang di sini tidak membuat dia tidak menyayangimu ya, atau berhenti menyayangimu. Di sini dia tetap merasa sayang ya dengan dirimu. Dia mau melakukan hal yang membuat dirimu bahagia ya. Dia mau memberikan dirimu perhatian ya, kasih sayang, atau bahkan di sini kalau dirimu membutuhkan dukungan materi ya, kalau dia mampu dia akan lakukan di sini. Kalau dia mampu ya. Oke. Untuk kartu keempat King of Swords ya, dia merasa dirimu adalah orang yang bisa mengimbangi dirinya ya. Jadi terkadang jika ada permasalahan di dalam hubungan antara dirimu dengan dia ya, mungkin kalian berkonfrontasi ya, atau di sini kalian berselisih paham ya. Mungkin di situ ada adu argumen ya. Dan pada saat kalian berkomunikasi di sini, walaupun komunikasinya ini tentang satu dengan yang lainnya, bertahan dengan apa yang menjadi cara pandang dari masing-masing, dia merasa dirimu adalah orang yang seimbang dengan dia secara intelektual misalnya ya. Atau di sini dia merasa dirimu adalah orang yang pekerja keras sama seperti dia, yang sama-sama memiliki tujuan yang jelas ya untuk masa depan misalnya seperti itu. Jadi dia melihat dirimu adalah sosok yang kuat di sini. Di satu sisi dia juga merasa terkadang terintimidasi ya dengan apa yang ada di dalam dirimu, yang membuat kalian berdua mungkin saling bertahan dengan apa yang menjadi pendapatnya masing-masing. Karena di sini di kartu kelima ada potensi tentang permasalahan yang terjadi di dalam hubungan, dan itu disebabkan oleh faktor eksternal ya. Oke.
faktor eksternal itu bisa pekerjaan, bisa teman, ya, bisa juga keluarga, ya, keluarga besar misalnya. Oke, kita lihat di tebaran baris kedua. Kita ambil 6 kartu ya. Five of Steps ya, perselisihan di antara kalian berdua, di mana kalian berdua terkadang di sini adu pendapat. Dia sebenarnya juga merasa sedih ya, dia nggak ingin itu terjadi. Jadi di sini dia berpikir bahwa seharusnya kalian tidak perlu seperti itu ya. Kalau sudah selesai masalahnya atau sudah saling diam, dia berpikir hal yang seharusnya tidak perlu ada di dalam hubungan ini karena kalian berdua saling mencintai sebenarnya. Dia sadar itu ya. Dan di kartu kedua Five of Cups. Kalau ada masalah di dalam hubungan, dia hanya fokus dengan masalahnya itu. Padahal itu adalah hal yang seharusnya bisa dibicarakan ya. Atau hal yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan baik ya. Di kartu ketiga Two of Steps. Ya, dia sadar bahwa di dalam hubungan ini seharusnya ada keselarasan ya. Kesadarannya sudah ada tentang keseimbangan di antara kalian berdua ya. Jadi keseimbangan tentang peran yang ada di dalam hubungan ini ya. Bahwa kalian berdua harusnya berkontribusi sama di sini. Saling mendukung ya, atau saling bekerja sama untuk hubungan ini bisa berjalan dengan baik ya. Untuk kartu keempat ada Four of Coins ya. Di sini dia merasa tidak ingin kehilangan dirimu. Bahkan rasa cemburunya cukup besar ya di sini kepada dirimu. Jadi dia sangat tidak rela ya jika dirimu dekat dengan orang lain ya. Atau dia melihat dirimu sedang bersama orang lain, maka hatinya akan panas ya. Dia tidak suka dicemburuin, tapi dia juga seorang yang memiliki rasa cemburu yang cukup besar sebenarnya di sini. Untuk kartu kelima Ten of Steps, terkadang dia berat ya di dalam menjalani hubungan dengan dirimu. Mungkin dia merasa ada hal yang membuat kalian berdua sering cekcok di sini. Dan pada saat dia mencari solusi dari masalah yang ada di dalam hubungan, ya itulah dia merasa ada tekanan ya. Oleh karena itu ini relate dengan kartu kedua di baris kedua ya, Five of Cups, di mana dia hanya fokus dengan masalah yang ada di dalam hubungan. Seharusnya itu adalah hal yang bisa dia cari solusinya ya. Jadi di ilustrasi kartu kedua dari 5 cawan, yang 3 tertuang, yang 2 masih ada, masih utuh, masih bisa dinikmati, 1 untukmu, 1 untuknya ya. Untuk kartu ke-6 Three of Coins ya, kamu memiliki orang-orang yang mendukung ya dari pihak dia ya. Jadi teman-temannya ya, orang-orang di sekitarnya yang dia percaya cukup menyukaimu dan mendukung hubungan dengan dirimu ya. Walaupun di sini ada potensi juga tentang orang yang bersikap sebaliknya di kartu ke-5 ya. Ada Three of Wands ya. Atau Three of Staves. Oke, kita akan melihat energi di kartu berikutnya. Oke, kita akan melihat energinya di tebaran berikutnya. Untuk kartu pertama, Four of Cups ya. Ya, ada perasaan bosan ya, atau perasaan jenuh yang dia rasakan di sini pada saat rutinitas di dalam hubungan ya. Dimana di situ ada hal yang dia tidak ingin
bertemu dengan rutinitas tersebut, misalnya perselisihan karena cemburu ya, atau hal-hal yang menurut dia itu adalah hal yang membosankan. Misalnya dirimu selalu bertanya itu siapa ya, atau bagaimana dia menghabiskan waktu ya, itu dirimu mungkin ingin tahu ya, dan di sini dia merasa itu adalah hal yang tidak perlu dibicarakan karena tidak ada hal yang spesial di situ, atau dia merasa dia memiliki batasan sendiri dari apa yang dia lakukan. Dia memiliki kontrol sendiri. Jadi dia tidak ingin pasangannya intervensi di situ, misalnya seperti itu ya. Oke, di sini dia seperti seseorang yang jenuh dengan kondisi yang menurutnya itu adalah hal yang ingin dia hindari ya. Oke, untuk kartu kedua, Six of Pentacles ya. Rasa jenuhnya tidak membuat rasa sayangnya terhadap dirimu hilang ya di sini. Dia masih ingin memberikan dukungan kepada dirimu ya. Dia ingin memberikan perhatian, ya kasih sayang, ya waktunya ya. Kalau memang di situ dirimu membutuhkan dia mau di sini. Mau memberikan perannya ya. Untuk kartu ketiga, Five of Swords di sini. Terkadang ada pertentangan batin ya di sini ya. Di kartu keempat ada Justice ya. Ini adalah sebuah pertimbangan yang membuat dia seperti galau ya, karena mungkin di sini ada dua hal yang saling tidak mendukung di sini ya. Atau ada dua kepentingan yang saling beradu. Misalnya saja mungkin dia sedang sibuk ya. Di satu sisi dirimu menginginkan waktunya ya. Ini bisa menjadi hal yang membuat dia seperti perang batin ya. Atau di sini ada hal yang masih dia simpan yang dia belum ungkapkan kepada dirimu. Dan dengan kepolosanmu mungkin dirimu di situ berkata sesuatu atau mengajak dia untuk melakukan sesuatu hal ya. Misalnya saja, ini saya contohkan dengan satu masalah ya. Kalian masih terhalang restu misalnya. Sedangkan dirimu ingin mengajaknya ya bertemu dengan orang tuanya ya, atau ingin mengajak bertemu dua keluarga misalnya. Di sini menjadi pertentangan batin untuk dia, misalnya seperti itu ya. Ini hanya satu contoh ya, tidak semuanya sama. Atau bisa juga untuk masalah finansial misalnya. Dirimu ingin mengajaknya berinvestasi, sedangkan dia saat ini sedang menyeimbangkan ya kebutuhannya, atau dia sedang berhati-hati dengan pengeluarannya karena dia saat ini ada kesulitan finansial misalnya ya. Itu hanya contoh ya, beberapa contoh yang bisa saja ya terjadi dari energi kartu ketiga ya, pertentangan batin yang dia rasakan. Untuk kartu keempat, Justice ya. Oke, ini lebih ke dia yang mempertimbangkan ya sisi positif dan sisi negatifmu di sini. Dan dia merasa ya bahwa dirimu adalah orang yang memang setelah dia pertimbangkan ya, orang yang dia sayang ya, karena kalau dilihat dari energi kartu kedua ada Six of Pentacles ya, dia ingin memberikan perannya di dalam hubungan ini untukmu ya. Jadi Justice ya, mungkin dia ingat dengan hal-hal positif yang ada di dalam dirimu. Dia terkadang ya, walaupun ada hal yang bertolak belakang dari apa yang menjadi ekspektasinya, tetap saja di sini setelah dia pertimbangkan sisi positifmu lebih dominan misalnya. Ini juga bisa diartikan jika di dalam hubungan ini ya ada ketidakadilan, maka akan ada hal yang membuat dia merasa tersadar ya untuk dia harusnya bersikap adil ya, atau seharusnya dia bersikap balance. Misalnya saja dia lebih mementingkan bisnisnya atau pekerjaannya, atau saat ini ya mementingkan keluarganya, orang tuanya misalnya. Di sini pada akhirnya dia sadar ya bahwa seharusnya dirimu juga mendapatkan perhatian yang sama ya. Karena dirimu juga merupakan prioritas penting di dalam hidupnya. Jadi Justice ya adalah keseimbangan atau keadilan yang dia sadari saat ini ya. Oke, untuk kartu kelima ada Five of Cups ya. Ini lebih ke dia yang terkadang menyesali sesuatu hal ya. Jadi dia lebih fokus dengan apa yang
ada ya di dalam masalah tersebut ya, bukan solusi yang harusnya dicari dari masalah tersebut. Ini adalah kartu yang sama dengan baris kedua ya, lagi-lagi Five of Cups ya, keluar lagi. Artinya di sini mungkin kalian memang sering ya berada di dalam kondisi yang tidak mudah di dalam hubungan ini, yang membuat dia tidak bisa mengatur emosinya juga bisa, sehingga dia hanya fokus dengan masalahnya bukannya mencari solusi ya. Oke, kita akan melihat energi di tebaran berikutnya. Oke. Untuk kartu pertama ada Nine of Swords ya. Ya, dia terkadang overthinking ya di sini ya. Mungkin dia overthinking dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan ya. Kalau dia terkadang ya di dalam hubungan dengan dirimu dia menarik diri atau dia seperti terkesan menghindar ya, artinya dia butuh waktu untuk berpikir ya di sini ya. The Hermit. Ini terlihat seperti seseorang yang ingin mencari jawaban ya. Dengan dia butuh waktu hening, butuh waktu sendiri ya, karena dia tidak ingin salah di dalam mengambil keputusan ya. Bisa juga di sini diartikan sisi spiritualnya yang level up ya. Jadi dia memohon petunjuk dari sang pemilik semesta ya. Oke, di kartu berikutnya ada Four of Swords ya. Di sini dia jenuh dengan masalah yang sering terjadi dan dia berpikir bahwa itu adalah masalah yang sulit untuk dicari solusinya ya. Oke, jadi ada The Hermit di antara Nine of Swords dan Four of Swords ya. Di sini jelas terlihat ya. Dimana dia butuh waktu sendiri pada saat pikirannya ruwet di sini. Lalu ada Seven of Wands dan Five of Wands. Ini menegaskan tentang kalian berdua yang sulit mengalah satu dengan yang lain karena merasa masing-masing sudah bersikap atau berpikir tepat ya. Jadi nggak ada yang mau mengalah karena merasa benar ya. Dan di kartu berikutnya ada Five of Wands ya. Terlihat di sini energi dari perselisihan yang membuat dia sedih atau dia sebenarnya tidak menginginkan konfrontasi atau adu pendapat di antara kalian ya. Oke, saya simpulkan di sini ini adalah hubungan yang sering cekcok ya. Walaupun mungkin cekcok masalah kecil yang pada akhirnya berujung menjadi masalah yang besar ya. Oke. Karena di sini yang terlihat adalah kalian saling mencintai, tapi kalian memiliki cara pandang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda ya. Dan Queen of Cups ya, dia merasa dirimu adalah orang yang menarik ya, orang yang membuat dia jatuh cinta, orang yang membuat dia tidak bisa kemana-mana. Walaupun di dalam hubungan ini ya sekali lagi kondisinya adalah tidak selamanya mulus ya. Jadi ada up and down yang dia betul-betul sadari di sini. Oke. Queen of Cups terlihat sekali ya, dia berpikir bahwa dirimu adalah orang yang menguasai hatinya ya. Oke, kita akan melihat energi di kartu berikutnya. Ini adalah energimu ya. Dan kesimpulan dari energinya ya di sini, rasa cintanya kepada dirimu masih besar ya. Walaupun mungkin dia sering menarik diri atau dia terkesan menghindar ya. Ini hanya karena dia butuh waktu, butuh ruang ya. Perasaan cintanya terhadap dirimu masih ada ya. Dirimu masih begitu spesial di hatinya. Ada Queen of Cups di sini. Oke, bagaimana dengan energimu sendiri ya? Kita akan cross check di sini.
Oke. Ten of Wands ya. Dirimu pun merasa berat ya di dalam menjalani hubungan dengan dirinya ya. Walaupun dirimu butuh dia, dirimu terkadang kangen dengan dirinya. Six of Cups ya, rasa rindumu ya, karena dirimu juga mencintainya. Lalu ada Temperance ya, ini adalah perasaan cintamu ya. Dirimu memiliki perasaan yang tulus dan dia juga merasakan itu ya. Dia mengakui bahwa dirimu adalah orang yang begitu tulus mencintai dia ya. Princess of Swords ya, dirimu terkadang sulit percaya dengan dia ya. Jadi ada rasa curiga ya. Ada pertanyaan yang dirimu cari tahu sendiri jawabannya di sini. Jadi untuk beberapa kondisi dirimu seperti perlu bukti ya. Mungkin ini yang memicu perselisihan di dalam hubungan kalian berdua ya. Adanya rasa tidak percaya ya. Untuk kartu kelima ada Seven of Cups ya. Dirimu memiliki banyak harapan ya di dalam hubunganmu dengan dia ya. Dan beberapa harapan tersebut ya memang masih menjadi impianmu ya. Oke, saya berharap semoga apa yang menjadi harapanmu di sini bisa terrealisasi satu persatu ya. Semuanya butuh proses ya. Dan di kartu ke-8 ada Eight of Wands. Terkadang juga emosimu di sini tidak stabil ya, dirimu terkadang labil ya. Dan The Hermit. Dirimu sering menarik diri juga ya. Mungkin karena dirimu berpikir bahwa jika dirimu saat itu tidak menarik dirimu, atau dirimu masih berada di dalam hubungan yang berkonfrontasi satu dengan yang lainnya, saling adu pendapat, dirimu berpikir itu tidak kondusif, jadi sebaiknya menarik diri ya. Saling diam pada akhirnya bisa jadi seperti itu karena keduanya saling menarik diri, butuh waktu ruang untuk sendiri ya di sini. Dan Queen of Swords ini adalah dirimu yang fokus dengan tujuanmu ya. Atau bisa juga diartikan di sini di dalam dirimu memiliki pendapat ya di dalam hubungan ini, atau dirimu mungkin memiliki tujuan, dirimu konsisten ya di sini ya. Dia menghargai dirimu dari konsistensimu juga di sini ya. Dari dirimu yang tahu bagaimana cara menciptakan kebahagiaanmu ya. Dirimu cukup mandiri di sini ya. Jadi dia memiliki kesan positif terhadap dirimu, Queen of Cups ya, dari caramu bersikap di dalam hubungan ini ya. Oke, kita lihat ke energi berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan ya membaca energimu di sini. Four of Pentacles ya. Dirimu sebenarnya menyayangi dirinya ya. Jadi dirimu juga memiliki rasa cemburu yang cukup besar juga ya, sama seperti dirinya ya di sini ya. Dan The Hierophant ini adalah perbedaan di antara kalian berdua ya. Yang dirimu juga menyadari di sini. Ini bisa perbedaan cara pandang ya, bisa perbedaan agama atau perbedaan status sosial dan lain sebagainya ya. Intinya ada perbedaan yang membuat dirimu merasa harus berjuang ya untuk menembus perbedaan tersebut ya. Perbedaan ini bisa juga culture keluarga ya, dimana sudah ada tradisi yang turun menurun dan dirimu mungkin merasa tidak bisa mengikuti tradisi tersebut misalnya ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Nine of Pentacles ya. Dirimu merasa dirimu adalah seseorang yang seharusnya mendapatkan apa yang dirimu inginkan di dalam hubungan ya. Penghargaan, kasih sayang dari pasangan ya. Karena di sini dirimu pun juga berpikir bahwa dirimu bisa memberikan itu semua kepada pasanganmu ya. Penghargaan, perhatian ya. Oke. Saya setuju dengan pendapatmu ya. Jadi apa yang dirimu bisa berikan kepada pasanganmu, bentuk dukunganmu kepada pasanganmu, seharusnya juga bisa dirimu dapatkan dari pasanganmu sebagai bentuk dukungan ya atas dirimu ya. Karena di dalam sebuah hubungan
konsepnya ya adalah adanya dukungan ya dari dua sisi ya untuk masing-masing ya. Oke, untuk kartu keempat ya ada King of Swords ya. Dirimu pun juga merasa dia adalah orang yang bisa memberikan kepuasan ya. Kepuasan itu macam-macam ya, ada kepuasan batin ya, atau ada kepuasan tentang kasih sayang ya. Karena ada keseimbangan yang dirimu merasa di sini dirimu bisa dapatkan dari dirinya ya. Kalau ngobrol nyambung misalnya ya, jadi dirimu berpikir bahwa dia adalah orang yang istimewa ya. Sulit untuk dicari penggantinya ya. Untuk kartu berikutnya ada Seven of Pentacles ya. Oke, ini adalah harapanmu ya dari permasalahan yang ada di dalam hubungan ini, atau harapanmu terhadap arah dari hubungan ini. Dirimu yakin ya bahwa nanti ke depannya dirimu akan bertemu dengan apa yang menjadi harapanmu di sini. Oke, dan sepertinya apa yang menjadi keyakinanmu ya itu tidak meleset ya, karena ada potensi di sini bahwa dirimu akan bertemu dengan kebahagiaan dari investasi positifmu ya di dalam hubungan ini. Oke, karena di sini dengan energinya ya, kalau saya sinkronkan dia pun juga menghargai dirimu dari kesetiaanmu ya, dari caramu memperlakukan dirinya ya. Untuk kartu berikutnya ada Queen of Wands ya. Dirimu menyadari ya, walaupun sering ribut di sini, tetapi tetap dia adalah orang yang sulit tergantikan ya, seseorang yang dirimu rindukan ya pada saat kalian tidak berinteraksi di sini. Jadi ya ada rasa kangen ya, walaupun terkadang dia membuat dirimu kesal ya. Untuk kartu yang terakhir ya dari kesimpulan energimu di sini ya, Two of Pentacles ya. Saat ini ya dirimu memiliki prioritas yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi dirimu ingin seimbang di dalam prioritas hidupmu yang lain. Misalnya saja kebahagiaan orang tuamu ya, karirmu ya. Jadi di dalam kehidupanmu saat ini bukan hanya dirimu fokuskan terhadap urusan hubungan dengan seseorang yang dirimu cintai. Oke. Rasa cintamu masih ada ya, hanya bedanya fokusmu atau prioritasmu sekarang tidak lagi sama di sini. Dirimu lebih mencintai diri sendiri ya. Queen of Swords ya. Lalu Two of Pentacles. Dirimu berpikir bahwa prioritas selain di dalam hidupmu juga tetap membutuhkan perhatianmu di sini. Oke, jadi baik dirimu ataupun dirinya, perasaannya belum ada yang hambar, hanya saja yang dilihat di energimu di sini, pertimbanganmu tentang prioritas di dalam hidupmu sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya ya. Oke, kita akan melihat prediksi dari hubungannya ke depan ya. Kita akan mengambil berapa kartu? 7. Enam saja cukup ternyata ya. Oke. The Sun ya. Lalu ada Three of Wands ya, lalu ada Three of Pentacles ya. Jadi kesimpulannya tetap sama di sini ya. Three of Wands, lalu ada Three of Pentacles di kartu kedua dan kartu keempat ya. Di sini walaupun dirimu mempunyai orang-orang yang mendukung ya, baik dirinya ataupun dirimu yang mendukung hubungan ini ya, tetap saja ada potensi tentang adanya orang lain yang tidak menyukai hubungan ini ya, yang ingin mengganggu hubungan ini. Oke, lalu di kartu pertama ada The Sun ya. Ini adalah dirimu dan dirinya bisa menjadi diri sendiri di dalam hubungan ini ya. Jadi kalian masing-masing bisa membuat ya pasangannya ya, baik dirimu ataupun dirinya ya, untuk masing-masing ya keluar sisi originalnya ya. Jadi
Bisa bersikap apa adanya di dalam hubungan ini tanpa ada yang harus ditutup-tutupi ya. Oke, ini adalah kesadaran tentang kebahagiaan yang seharusnya ditimbulkan oleh diri sendiri ya di sini ya. Jadi harus bebas ya di dalam mengekspresikan apa yang diinginkan ataupun yang sebaliknya ya. Jadi tidak ada toleransi untuk tekanan apapun di sini ya. Suka ya dijalani, hal yang tidak bisa ditoleransi tidak usah dilakukan ya. Untuk kartu keempat ya di sini, orang-orang yang mendukung hubungan ini ya kelihatannya begitu berperan ya di sini ya. Jadi kalau ada permasalahan di antara kalian berdua, bisa dengan bantuan teman kalian bertemu dengan solusi di sini. Atau kalau sedang bertengkar, ada teman yang mendamaikan kalian ya. Ada potensinya, bisa teman, bisa keluarga, atau siapapun yang mengenal kalian berdua ya. Memberikan masukan untuk bagaimana bersikap yang baik terhadap pasangan ya. Untuk kartu ketiga, Page of Swords ya, ini adalah perasaan tidak percaya ya, atau memata-matai ya. Jadi ini mungkin bisa dari dirimu ataupun dari dirinya yang mencari tahu sendiri ya tentang hal yang menjadi pertanyaan di dalam hubungan ini. Oke, lalu ada kartu kelima, The Lovers ya. Ini adalah potensi dari kalian berdua, di mana ada potensi tentang adanya koneksi yang ada di antara kalian berdua di sini. Satu dengan yang lainnya saling mencintai di sini ya, The Lovers. The Lovers yang ada di ilustrasi ini ya, adanya dua orang yang satu dengan yang lainnya saling menyayangi di sini. Dan di kartu yang terakhir ya, Five of Wands ya. Potensi dari kalian berdua di mana ada perselisihan yang bisa saja terjadi ya. Jadi potensi untuk kalian ribut kecil ataupun dalam skala yang besar itu ada, potensinya di sini sangat kuat ya. Oke. Selama kalian berdua masing-masing bisa menjadi sisi original dari masing-masing atau bisa berbahagia sesuai dengan versi terbaik dari masing-masing, tidak masalah ya. Karena di dalam sebuah hubungan, berselisih paham dengan pasangan sebagai bentuk proses pengenalan ya satu dengan yang lainnya ya. Terlepas dari hubungan itu lama atau tidak ya. Karena mengenali pasangan ya itu adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti ya. Oke. Saya berharap masing-masing bisa berbahagia ya di sini ya, sesuai dengan apa yang memang menjadi keinginan dari masing-masing. Potensi dari rasa cinta di antara kalian berdua yang makin hari itu berkembang ke arah pengenalan yang lebih dalam itu terlihat di sini ya. Oke, kita akan mengambil nasihat dari Oracle. Transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Ya. Oke, ini adalah transformasi dari dirimu ya. Jadi berubahlah ke arah yang lebih baik ya. Ikutilah prosesnya ya. Hargai setiap langkahmu sampai dimanapun prosesmu saat ini ya. Sebaiknya diterima dan disyukuri sebagai bentuk dari rasa cintamu terhadap dirimu sendiri. Jadi semakin dirimu menyadari arah prosesmu ya, penghargaanmu terhadap sekecil apapun pencapaianmu ya. Saya sangat yakin ya dua hal ini bisa membuatmu semakin menghargai dan mencintai diri sendiri ya. Dan dengan kesadaranmu tentang tujuan hidupmu ya, maka dirimu akan menarik segala bentuk kebahagiaan yang memang layak untuk dirimu dapatkan ya. Saya berharap semoga dirimu bisa lebih berbahagia ya dengan begitu mengenali apa yang menjadi tujuan di dalam hidupmu. Apa yang ada di depan sana ya, itu adalah hasil dari prosesmu ya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.